Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 5 subtema 1 buku tema 9 kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 51, ayo mengamati, sampai dengan halaman terakhir yaitu di halaman 62. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua ini. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman 51 terlebih dahulu. Ayo mengamati. Kita langsung baca perintahnya di sini. Matahari terbit di timur dan terbenam di sebelah barat setiap hari, tidak pernah berubah hingga kini. Apa saja yang kamu amati ketika matahari terbit dan tenggelam? Adakah perbedaan yang kamu lihat dan rasakan ketika kamu menyaksikan peristiwa alam itu? Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa alam tersebut. Oke, jawabannya 2 pertanyaannya adalah: 1. Apa penyebab terjadinya siang dan malam? Kedua, mengapa jika malam hari suasananya gelap? Itulah 2 pertanyaannya, bisa kalian salin jawabannya. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya yaitu halaman 51-52. Ayo berdiskusi. Kita langsung masuk ke perintah atau pertanyaannya. Bersama dengan teman sebangkumu, diskusikanlah hal-hal berikut ini. Nomor 1. Adakah keteraturan peristiwa yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam tersebut? Jawabannya, beberapa contoh keteraturan di alam semesta antara lain: 1. Planet mengelilingi matahari dalam gerak revolusi pada waktu yang teratur, misalnya revolusi planet bumi selama 365,25 hari. Kedua, setiap planet teratur berputar pada porosnya gerak rotasi, misalnya revolusi planet bumi selama 24 jam dalam sehari. Ketiga, rasi bintang yang berbeda akan terlihat pada bulan yang berbeda. Itu jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, bagaimana kamu menjelaskan makna keteraturan? Jawabannya, keteraturan adalah kesamaan keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih. Nomor 3, bagaimana keteraturan memberikan manfaat kepada manusia? Jawabannya, manfaat keteraturan bagi manusia antara lain sebagai berikut. 1. Keteraturan revolusi bumi bermanfaat bagi manusia menentukan arah melalui rasi bintang dan menentukan musim yang tepat untuk bercocok tanam. Kedua, keteraturan rotasi bumi bermanfaat bagi manusia dalam menentukan kapan melakukan aktivitas dan kapan beristirahat, yaitu terjadinya siang dan malam. Nomor 4, keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Jawabannya, keteraturan yang saya harapkan di sekitarku adalah keteraturan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Nomor 5, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan di dalam kehidupan pribadimu? Jawabannya, cara memastikan keteraturan dalam kehidupan pribadi saya adalah dengan menyeimbangkan antara kewajiban dan hak saya sebagai seorang anak. Nomor 6, bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Jawabannya, keteraturan dalam masyarakat terjadi jika setiap individu melakukan kewajiban dan menerima haknya sesuai ketentuan atau seimbang. Itu jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman atau ke latihan berikutnya, yaitu di halaman 55-56. Oke, kita langsung saja masuk ke perintahnya di sini. Yang pertama, tabel pertama, urutkan planet dalam tata surya dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Oke, jawabannya sebagai berikut: 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, 8. Neptunus. Itu urutannya. Kemudian tabel kedua, urutkan planet dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jawabannya, Merkurius, Mars, Venus, Bumi, Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter.
Itu jawaban tabel kedua. Kita masuk ke tabel ketiga di halaman 56. Urutkan planet yang terpanas hingga yang terdingin. Jawabannya 1 Venus, 2 Merkurius, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, Neptunus, 8 Uranus. Itu jawabannya. Kemudian tabel keempat, urutkan planet yang melakukan rotasi paling cepat hingga yang paling lambat. Jawabannya 1 Jupiter, 2 Saturnus, 3 Neptunus, 4 Uranus, 5 Bumi, 6 Mars, 7 Merkurius, 8 Venus. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Di halaman 57, perbedaan dan persamaan antara planet dalam dan planet luar. Untuk persamaannya, planet dalam dan planet luar yaitu sama-sama mengelilingi matahari, 2 sama-sama berputar pada porosnya, 3 sama-sama beredar pada orbitnya masing-masing, 4 sama-sama anggota tata surya. Kemudian perbedaannya, untuk planet dalam, 1 partikel penyusunnya berupa benda padat atau batuan dan mineral, 2 gerakannya lambat karena dianggap lebih berat, 3 diameter kecil, 4 berada dalam sabuk asteroid, 5 berjarak lebih dekat ke matahari. Sedangkan planet luar perbedaannya, 1 partikel penyusunnya berupa benda gas, hidrogen dan helium, 2 gerakannya lambat karena dianggap lebih ringan, 3 diameter besar, 4 berada di luar sabuk asteroid, 5 berjarak lebih jauh ke matahari. Itu jawabannya. Kemudian kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran di atas? Jawabannya, matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Adakah pertanyaan yang kamu miliki sehubungan dengan keteraturan dalam tata surya setelah melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya, untuk pertanyaannya yaitu mengapa Pluto tidak disebut lagi sebagai planet? Itu pertanyaannya, bisa kalian tuliskan. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu ayo menulis di halaman 59-60. Kita masuk ke perintahnya. Lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi di atas. Judul cerita dan pengarangnya yaitu judul cerita dan pengarang Masih Ada Waktu, Arya oleh D. Caritas, karya oleh D. Caritas. Watak tokoh utamanya yaitu peduli dan penyayang. Gambar tempat peristiwanya itu hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dan tokoh tambahan berhubungan erat sehingga mempengaruhi jalan cerita. Watak tokoh tambahannya yaitu sabar dan bijaksana. Kemudian di halaman 60 isi ceritanya, Arya gembira karena bisa menonton film bersama ayah di bioskop. Namun kegembiraannya berkurang setelah mengetahui antrian yang cukup panjang. Arya pun berpikir seandainya tadi sepeda kakaknya tidak rusak, mungkin ia tidak perlu mengantri lama. Ayah Arya menasihatinya dan Arya bisa memahaminya. Ketika terdengar suara anak perempuan yang kesakitan perutnya, Arya berinisiatif mempersilahkan anak perempuan tersebut untuk membeli tiket terlebih dahulu. Arya ingin memastikan semua tetap teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ayah bangga dengan keputusan Arya tersebut. Itu isi ceritanya. Kemudian apa yang terjadi jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya? Lanjutkan cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu. Lalu tuliskanlah hasil pengembangan ceritamu ke dalam sebuah paragraf. Jawabannya, jika Arya tidak cepat mempersilahkan orang di belakangnya mengambil antriannya, tentu saja di bioskop akan timbul kekacauan. Beberapa orang yang dekat dengan peristiwa tersebut akan menyingkir menjauh untuk menghindari kekacauan dan pertengkaran lebih parah. Maka pihak bioskop menutup sementara tiket pembelian sehingga tidak ada calon pembeli tiket yang bisa dilayani, termasuk Arya. Arya menjadi menyesal atas tindakannya tersebut. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 62. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua.
Hal baru apa sajakah yang kamu pelajari dan temukan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana keteraturan di sekelilingmu mempengaruhi kegiatan sehari-hari? Hal apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk memelihara keteraturan di sekitarmu? Jawabannya, hal baru yang saya temukan pada pembelajaran kali ini adalah karakteristik khusus masing-masing planet anggota tata surya. Hal yang dapat saya lakukan untuk memelihara keteraturan yang ada di lingkungan sekitar adalah mematuhi peraturan yang ada. Itu jawabannya untuk ayo renungkan. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Lihat sekeliling rumah tinggalmu, apakah menurutmu lingkungan rumah tinggalmu cukup teratur? Bersama dengan orang tuamu, diskusikan hal apa saja yang dapat dilakukan warga untuk meningkatkan keteraturan di lingkungan tempat tinggalmu. Oke, sebagai contoh jawabannya, hal-hal yang dapat dilakukan warga untuk meningkatkan keteraturan adalah dengan memahami kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.